Demand listrik di Indonesia itu akan meningkat 5 kali lipat, Pak. Jadi Pastilah. itu sejalan dengan job opportunity-nya ya, Pak ya. Pasti. Kita mesti lihatnya seperti ini. Jangan dilihat konsumsi absolut dulu. Tapi dilihatnya adalah konsumsi per kapita. Kita tuh negara besar loh, gitu ya. Kita negara besar kok konsumsi per kapitanya dibanding negara besar yang lain, misalnya China, mereka kok bisa 5 kali lebih besar dari kita. What's wrong? Gitu ya. Kalau misalnya dengan negara kecil per kapitanya itu tinggi, Singapura misalnya, ya iyalah gitu ya, karena tapi Cina itu kan banyak orangnya gitu, tapi secara per kapita aja dia udah jauh lebih besar dari kita. There is something wrong gitu ya. Apakah orang China itu mengkonsumsi listrik lebih dari orang kita, orang per orang? Kan enggak. Jadi bukan orangnya yang mengkonsumsi listrik, tapi ekonominya yang mengkonsumsi listrik. Artinya dia tidak mengandalkan hanya kepada konsumsi domestik. Pasar domestiknya itu konsumsi mereka adalah untuk produksi dunia. Jadi kalau dia melihatnya seperti itu, konsumsi listriknya, konsumsi energinya jadi jauh lebih besar karena dia memproduksi produk-produk yang diminta oleh dunia, bukan oleh China. Bukan oleh China. Ya. Nah sekarang untuk kita, sayangnya untuk kita sendiri aja belum, malah kita ngimpornya terlalu banyak gitu, apalagi mau yang keluar gitu. Nah kalau kita bisa ngeliat situ, kan opportunity kita itu besar sekali gitu ya. Jadi nanti kapasitas kita tuh pasti akan menjadi sesuatu yang menjadi tantangan, karena kan harus tuh kan punya lebih. Dulu saya ingat kok 35.000, mungkin sekarang menganggapnya 35.000 itu wah dulu kegedean tuh, ketinggian lah apa segala macam ya. Tapi kan keinginannya adalah listriknya harus ada pada saat ekonominya berkembang. Nah yang dipertanyakan, kok ekonominya nggak berkembang sih? Kemana nih manufacturing nih? Gitu. Kemana nih si sektor real nih? What happened gitu? Yang dilihat tuh bukan karena kita kelebihan energi listriknya, jadi kita seolah-olah wasted gitu ya. Tapi kan yang mesti ditanyakan, kok ekonominya tidak seperti yang kita harapkan ya? Yang harusnya double digit dong dari sisi produktivitas industri ya. Ternyata penggunaan energi di sektor industri itu sejak 2012 turun. Kan bukan turun dari segi absolut, tetapi pangsanya, share-nya dalam kebutuhan energi yang lain. Artinya energi kita itu belum digunakan untuk hal-hal yang produktif. Oleh konsumtif dan kadang-kadang wasted. Macet di jalan gitu ya, transportasi apa segala macam. Tapi yang digunakan untuk pabrik itu kok nggak berkembang. Kemana aja nih gitu loh. Oke Pak, kembali ke listrik lagi Pak. Kira-kira bidang khusus ada nggak? Bapak bisa menginfokan nggak ke kita bidang khusus yang kira-kira menarik untuk ditekuni bagi teman-teman kita yang sekarang banyak sekali kan. Sekarang ini terutama milenial generation Z itu kan keinginan untuk independennya tinggi nih, nggak mau tergantung gitu ya. Jadi misalnya kalau Mbak Dwi ini salah satu programnya kan melistriki daerah-daerah terpencil gitu kan, dan itu kan memberdayakan kan, orang jadi bisa belajar, bisa semangat, bisa punya cold storage untuk nelayan yang akhirnya tadinya barangnya cepat busuk sekarang enggak, bisa jadi buat ekspor dan sebagainya. Itu kan ini kan konteks energi yang mencerahkan, yang memberdayakan sehingga orang itu, dan dengan adanya misalnya aplikasi-aplikasi memotong tuh middleman, tengkulak yang tadinya riba gitu ya, sekarang semuanya itu transparan, jadi semuanya jauh lebih bagus, nelayan bisa difasilitasi, petani bisa difasilitasi. Nah semua itu kan asalnya itu kan kalau nggak ada listrik mau dari mana coba, gitu kan. Nah listriknya mau yang kayak apa? Nah sekarang kan orang ada Greta Thunberg gitu ya. Silakan gitu kalau mau melakukan itu, tetapi kan harus yang benar dong, jangan merusak lingkungan gitu kan. Jadi misalnya listrik yang datangnya dari energi terbarukan harus ada dong, kita nanya gitu. Kalau di tempat lain bisa murah, kok di kita enggak? Kan itu ya. There is something that we have to do gitu, dan itu kan harus banyak yang dipikirin tuh.
Kalau misalnya dari sisi perangkatnya ya, hardware-nya, software-nya apa segala macam yang kita bisanya sama kan? Panel surya, apa bedanya panel surya kita sama yang di mana-mana lah gitu ya. Tapi memang mungkin ada masalah radiasi atau apa yang kita kurang gitu. Tapi kan kalau itu sudah di naturalizer atau disamakan gitu, ya paling nggak kita bedanya nggak jauh-jauh amat. Di sana bisa 3 sen, kita 4 sen lah gitu ya. Nah itu apa? Economies of scale. Loh, misal, kok kita belum ya ke arah economies of scale untuk yang energi terbarukan. Belum lagi yang cara orang misalnya nanti baterai bakal lebih turun gitu ya. Kebayang nggak sih buat utility ini misalnya PLN, kalau semua orang udah merasa bahwa kita bisa iniin sendiri kok, punya baterai sendiri, malah kita bisa share ke orang lain, ngasih ke orang lain gitu. Kan harus dipikirin dong bahwa kalau dia tidak bisa memenuhi keinginan orang-orang seperti itu, artinya kan energi bersih, energi ramah lingkungan, apa segala macam, nanti akan ditinggal tuh. Nah, desentralisasi ini kan salah satu yang fenomena yang ada di generasi milenial dan generasi Z yang mereka bilang kalau orang-orang ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita jalan sendiri deh gitu. Nah itu ilmunya ada, dan kalau ilmunya ada itu ya tadi kan bagaimana dan ilmu itu kan bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya sektor energinya kita mengarah ke sana, we are on the right track. Artinya transisi energi ini sesuai dengan keinginan yang tadi, karena ini kan pasti ya sooner or later ini akan didorong oleh demand, dan kita jangan sampai nyesel nanti, karena kalau nyesel artinya orang udah keburu pindah duluan sebelum ya. Sekarang misalnya ya banyak investor dari luar yang menginginkan atau bilang dari kantor pusatnya, saya mau investasi loh di sini, tapi saya maunya listriknya itu datang dari renewable energy, namanya RE100, ya, renewable energy 100%. Jadi kayak Google, Nike, L'Oreal, apa segala macam itu, dia hanya mau investasi kalau dia punya akses terhadap 100% renewable energy. Kalau kita nggak bisa nyediain, dia pindah tuh ke tempat lain yang bisa. Nah, itu harus disiapkan dan kita harus antisipasi hal-hal tersebut. Tapi itu butuh biaya besar juga Pak ya. Tapi bisa menarik investor tentunya kan Pak? Betul. Nah mereka kan mau bayar mahal selama dia punya renewable energy access itu, karena itu kan quote unquote menjadi persyaratan ESG gitu ya. Sekarang itu kan udah harus ke arah sana, environment gitu. Yang responsible investor, responsible investing gitu ya. Jadi, nah beginian ini kalau menurut saya dengan adanya generasi milenial, generasi Z gitu, pemerintahnya harus tanggap, karena kalau enggak kita ditinggal. Nanti ditinggal sama anak-anak kita sendiri gitu ya. Pada pergian Pak ya. Pada pergi. Saya juga nih Pak kayaknya mau. Nggak mau ke sebelah gedung sebelah Pak, bukan kemana-mana, tenang Pak. Nggak jauh-jauh. Oke Pak, kalau gitu menutup sesi ini nih Pak, ada nggak saran-saran atau tips-tips yang bisa diberikan untuk ke generasi milenial dan generasi Z tadi yang baru mau masuk ke sektor energi Indonesia dan atau mulai meniti karir? Dilihat dari sisi passion ya, kalau menurut saya energi itu mungkin tidak menarik kalau ngelihat dari yang sifatnya tradisional. Kilang, pembangkit tenaga listrik, apalagi batubara gitu ya. Terus geologi, apa segala macam. Orang kan lebih senangnya IT, gitu, game. Menurut saya masuk dari situ aja. Masuk dari situ. Jadi kalau saya jagoan main game nih, kalau saya jagoan coder nih, apa sih yang bisa lakukan? Misalnya nih, contoh. Itu kan ada truk-truk yang gede banget di tambang-tambang kita. Coba pernah kalau ke Freeport. Itu kan truknya itu segede rumah, gitu ya. Itu kan ada supirnya. Kalau kita pemain game, bisa nggak sih saya ganti tuh supir-supir dengan remote, saya dari rumah aja kerjaannya. Jadi anonymous ya Pak? Iya, autonomous ya. vehicle. Dan itu kan sangat dimungkinkan. Jadi Anda nggak perlu jadi tukang smelter gitu. Anda bukan geologis yang menggali gitu ya. Tapi Anda membuat misalnya nanti yang ngambil emas, yang ngambil tembaga, yang ngambil perak, yang mengambil apapun juga robot aja yang kirim. Bikin gituan gitu kan. Tetap lo buat energi lo. Buat energi.
tapi ceritanya jadi lain. Jadi apa ya, exciting gitu loh. Jadi tetap Anda jago coder. jago coder, tapi untuk dipakai aplikasinya untuk energi. Ya tetap masih ngerti lah bahwa ada mengambil lapisan-lapisan mineral dari burden ratio-nya, stripping ratio-nya, apanya, ya mesti ngerti lah gitu. Jadi tapi kan mulainya tidak dari situ, bukan dari sesuatu yang membosankan, tetapi dari sisi yang menariknya dulu. Ada passion-nya. Ya ada passion-nya dulu. Benar. Itu menurut saya jauh lebih menarik dibandingkan kita yang dulu belajarnya sangat tradisional gitu. Dari batu bara, boring, gitu. Very boring gitu. Kalau sekarang itu banyak resource ya Pak ya, bisa dipelajari sendiri kalau energinya sendiri. Dan itu kan kita bisa bikin algoritmanya seperti lawyer, dokter, apa segala macam. Itu kan cara pemikirannya kan kita bisa jadiin algoritma. Algoritmanya kan jadi artificial intelligence. Nah, kalau itu semua udah dibikin dengan cara itu, kan beberapa hal yang repetitif kita nggak perlu lagi orang. Gitu, cukup artificial intelligence. Orangnya mendesain yang kayak beginiannya, gitu loh. Iya. Wah seru nih Pak, mungkin kedepannya kita bisa bahas lebih dalam lagi nih Pak. Makanya saya senang jadi dosen tuh karena ilmunya kan baru terus gitu. Update terus. Kalau nggak saya kan malu dong, saya nggak bisa ngajar murid-murid untuk yang untuk padahal kondisinya udah jauh berbeda. Iya, sudah totally different dibanding. Very different, very different. Last question ini Pak, di sesi karir ini Pak. If you could start all over again, would you change your career path in any way? Mau pindah sektor nggak? Atau memang Bapak bersyukur? Semua harus disyukuri ya, semua harus disyukuri. Kadang-kadang kita nggak bisa ini kan you're meant to be, right? You're meant to be in whichever. Jadi yang saya lakukan adalah embrace kan. Saya dikasih kesempatan, ada timing, ada sekolahnya, ada apanya. Saya kan masuk ke sini dari sisi sudut bukan karir dalam arti jabatan, tapi dalam arti karir dalam bentuk profesionalisme. Jadi saya berusaha tetap selalu relevan. Jadi bahasanya itu relevan. Jadi pada saat itu dibutuhkan apa, saya ada. Jadi kalau nanti saya balik lagi untuk apa, ya saya maunya pada saat itu dibutuhkan saya ada dan saya relevan. Konteksnya adalah relevansi itu, bukan hanya sekedar karir pernah jadi apa gitu. Itu doesn't matter buat saya. Tapi how would you do it gitu. Dan how would you do it is because you know how to do things. If you're capable, orang nyari kok. Orang nyari Bapak kok gitu ya. Iya Pak ya. Walaupun Bapak lagi sembunyi, makanan enak di pinggir jalan pun orang datang kok gitu. Karena tahu itu makanannya enak gitu. Kalau kita ngerti sesuatu dan kita dibutuhkan, orang cari kok gitu. Kayak Pak Wawan gini jadi contohnya karena Bapak bekerja selalu ikhlas, dengan hati, sungguh-sungguh, profesional, produktif. Selalu ada aja gitu Pak ya. Opportunity itu yang datang ke Bapak. Oke, itu tadi diskusi kita soal karir, pesan-pesan dan saran masukan dari seorang Pak Wawan untuk kita generasi muda yang mau berkarir di sektor energi. Makasih banyak loh Pak. Makasih. Atas segala masukannya, ilmunya.